أشهد أن محمدا رسول أشهد أن Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Imam Bonjol Komplek TNI Al Rahimahullah. Judul khutbah siang ini adalah Asbabun Nuzul Al-Quran.
Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, dari 365 hari dalam setahun, ada satu hari yang paling mulia. Dari 365 hari dalam setahun, ada satu hari yang paling agung. Hari apa itu? Yaitu hari turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi dari 365 hari dalam setahun, ada satu hari yang nilainya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Di surat yang lain Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami telah menurunkan yaitu Al-Quran pada malam keberkahan. Bulan Ramadan yang di dalamnya disyariatkan ibadah puasa jadi mulia karena bulan turunnya Al-Quran. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Hari di mana turunnya Al-Quran itu hari yang paling mulia. Bulan di mana turunnya Al-Quran itu bulan yang paling mulia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengapa Al-Quran dikatakan turun di malam kemuliaan? Di dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya ulama Mana Khadir Al-Khattan disebutkan bahwasanya Al-Quran itu turun dalam 2 tahap. Tahap pertama dari Lauh Mahfuz, tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, turun ke Baitus Sama atau Baitul Izzah, yaitu langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Turun secara utuh 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Itu terjadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang kita dianjurkan untuk beriktikaf mengintai Lailatul Qadar, karena kita hari ini sedang berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baru tahap kedua dari Baitul Izzah, langit dunia, turun kepada Nabi kita Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau sama dengan 23 tahun. Itu turunnya berangsur-angsur. Dan ketika Al-Quran turun secara utuh itulah, ini hari yang paling baik dalam setahun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada satu tema pembahasan di dalam ulumul Quran yang perlu kita pelajari dan kita pahami. Salah satunya adalah yang disebut dengan asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul, hadirin? Asbabun nuzul adalah ilmu yang membahas tentang sebab-sebab turunnya suatu ayat maupun beberapa ayat Al-Quran. Jadi dengan mempelajari asbabun nuzul, kita tahu mengapa suatu ayat, mengapa beberapa ayat itu turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Paling tidak, hadirin, ada 2 sebab suatu ayat itu turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebab pertama adalah respon dari Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu peristiwa. Baik peristiwa itu yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW
atau peristiwa yang terjadi pada keluarga Nabi atau sahabat Nabi atau umat Islam secara umum ataupun kepada orang-orang kafir dan munafik. Maka Allah merespon peristiwa itu. Dan sebab yang kedua, karena adanya pertanyaan yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Allah pun memberikan jawaban kepada Nabi kita Muhammad SAW. Khatib akan kasih contoh hadirin. Contoh yang pertama, respon Allah terhadap suatu peristiwa. Suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW sedang berkhutbah Jumat seperti saat ini hadirin. Nabi sedang berkhutbah dengan penuh semangat, menggelora. Lalu tiba-tiba datang kafilah dagang dari Syams. Onta yang banyak jumlahnya, yang di atas punggung onta itu membawa barang-barang dagangan yang sangat banyak. Maka kemudian sahabat yang sedang mendengarkan khutbah, mereka fokusnya teralihkan. Karena pedagang datang, barang-barang baru datang, maka mungkin di pikirannya muncul, kalau kami bisa lebih dahulu memilih barang-barang, akan dapatkan barang yang berkualitas bagus. Maka mulai celingak-celinguk hadirin. Sahabat ketika Nabi sedang berkhutbah, melihat kafilah dagang yang datang berbondong-bondong, akhirnya satu orang berdiri pergi meninggalkan khutbah Jumat, mendatangi kafilah dagang dari sana. Yang lain terganggu dan fokusnya teralihkan. Akhirnya beberapa orang berdiri dan pergi ke kafilah dagang, hingga tinggal, di dalam riwayat disampaikan Ibnu Abbas, tinggal 12 orang yang duduk masih mendengarkan khutbah Jumat. Maka atas peristiwa ini hadirin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat ke-9 sampai 11. Mari kita tengok, kita dengar hadis ayatnya hadirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairun minal-lahwi wa minat-tijarah wallahu khairul raziqin. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan? Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah mengecam para sahabat yang meninggalkan khutbah Jumat ini hadirin, dengan menurunkan ayat 9 sampai 11, khususnya di ayat ke-11. Ternyata orang-orang beriman masih tergoda meninggalkan Nabi yang sedang berkhutbah. Kalau kita tarik pada hari ini hadirin, kelihatannya umat Islam hari ini juga sama. Masih banyak umat Islam yang datang sholat Jumatnya terlambat, karena sibuk sedang berdagang, sedang bekerja, beraktivitas. Padahal Allah mengatakan, tinggalkan jual beli, wadharul bai'. Jual beli di sini artinya tentu segala aktivitas. Ketika sudah dikatakan Jumat, maka tinggalkan semua aktivitas hadirin, pergi ke masjid. Apa yang dikatakan terlambat itu? Terlambat adalah ketika khatib sudah assalamualaikum. Karena malaikat mencatat setiap orang yang masuk ke masjid
Maka ketika khatib sudah menyampaikan salamnya, ditutup catatan malaikat dan malaikat mendengarkan khutbah Jumat. Maka setiap orang yang datang setelah khatib assalamualaikum, dia tidak dicatat oleh malaikat hari ini. Terlambat. Dan selalu terjadi di berbagai masjid, di berbagai tempat. Sementara kalau mau pergi naik pesawat, 2 jam sebelumnya sudah standby di bandara. Ini sholat Jumat, sudah doa mau sholat baru datang hadirin. Ada apa dengan kita? Ternyata dunia dan aktivitasnya masih lebih kita cintai. Ini contoh hadirin asbabun nuzul, karena respon Allah terhadap suatu peristiwa. Dan sejak ayat ini turun, sahabat tidak mengulanginya lagi. Kita lihat contoh yang kedua, yaitu ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan ada seorang Arab Badui. Hadirin yang pernah pergi umrah atau haji tentu tahu orang Arab Badui itu seperti apa tipikalnya, modelnya. Datang dia kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dia bertanya, "Ya Muhammad, aku ingin bertanya." "Apa yang mau bertanyakan?" "Aku mau bertanya ya Muhammad, Allah itu dekat atau jauh?" Nabi pun bertanya, memangnya kenapa? "Kalau Allah dekat, maka aku akan berdoa dengan berbisik. Tapi kalau Allah jauh, aku akan berdoa kepada Allah dengan berteriak." Maka Nabi pun terdiam menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu turun hadirin ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang menjadi rangkaian dari ayat-ayat puasa. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Yang artinya adalah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Allah menjawab pertanyaan Arab Badui ini hadirin. Allah menjawab, "Fa inni qarib." Allah dekat hadirin dengan kita. Allah dekat. Bahkan di ayat yang min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita. Tapi pertanyaannya, kita merasa dekat atau tidak hadirin? Allah dekat dengan kita. Kita dekat tidak dengan Allah? Pasti kita semua menjawab kita dekat. Tapi bagaimana perilaku kita? Kalau memang Allah dekat dengan kita, tentu kita tidak akan berbuat dosa dan maksiat. Ngakunya dekat, korupsi jalan terus. Ngakunya dekat, masih juga berzina. Ngakunya dekat, segala macam dosa dilakukan. Introspeksi kita hadir. Kita ingin mengatakan dekat dengan Allah, tapi kita selalu menjauh dengannya. Padahal sesungguhnya Allah sangat dekat dengan kita. Mari hadirin berbahagia, di bulan turunnya Al-Quran ini, di malam-malam turunnya Al-Quran, kita melakukan introspeksi diri untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Dalam khutbah yang kedua ini, aku ingin menyampaikan ada dua cara kita agar bisa berinteraksi dengan baik terhadap Al-Quran. Syekh Qutb, pengarang kitab tafsir fi Zilalil Quran, mengatakan yang pertama, dengan berinteraksi secara fisik, secara baik dan benar dengan Al-Quran. Mulai perbaiki bacaan kita hadirin. Perbacaan kita sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Panggil guru ngaji, pelajari, baca yang baik dan benar. Jangan semangat belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin, sementara Al-Quran gak bisa. Malu. Orang Islam gak bisa baca Al-Quran, malu. Ini kitab suci kita, mukjizat Nabi yang terbesar. Panggil guru ngaji, kasih gaji yang layak guru ngaji kita. Jangan biarkan guru ngaji kita jadi tukang buruh bangunan, jadi ojol hanya karena kita bayarnya kecil. Ini tanggung jawab kita hadirin. Yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai cermin terhadap diri kita. Dengan cara bagaimana? Baca Al-Quran dan terjemahnya, tadaburi isinya, lalu cerminkan Al-Quran pada diri kita. Al-Quran bilang A, kita sudah A atau belum? Al-Quran bilang B, kita sudah B atau belum? Jadikan cermin, sehingga yang dihalalkan Al-Quran kita halalkan, yang diharamkan Al-Quran kita haramkan. Mudah-mudahan dengan cara itu kita akan mendapatkan keberkahan Al-Quran dan Allah ridho dengan kita memasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya ayuhan nas wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'il musyrikin a'da'aka a'da'ad-din masyaddid samlahum wa mazid jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa qalil adadahum wa'alqi fi kulli rahbatin innaka ala kulli syai'in qadir. Al-mansur ikhwanana mujahidin mustad'afina fi Palestin. Al-mansur ikhwanana mujahidin mustad'afina fi Palestin. Al-mansur ikhwanana mujahidin mustad'afina fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma 'alif baina qulubina kama bainal muhajirin wal ansar. Rabbana afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.